Shalom adik-adik semuanya. Hari ini Kak Ian sudah ibadah, sudah berdoa, sudah sarapan juga. Sekarang saatnya Kak Ian mau apa nih? Mau mandi. Enggak, Kak Ian bawa anduk karena Kak Ian mau olahraga di depan. Udah gak sabar nih, Kak Ian udah nungguin. Kak Ian bahkan udah nungguinnya itu dari hari apa ya? Kak Ian udah nungguin dari hari Senin, lalu hari Selasa, lalu hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, bahkan akhirnya mencapai hari ini nih, hari Minggu. Kalian udah gak sabar, kalian mau olahraga, mau jogging-jogging ke taman di depan, di komplek rumah kalian. Udah siap banget kan? Udah pakai topi, udah bawa anduk, udah apa lagi ya? Pokoknya udah siap semuanya. Tapi kayaknya supaya kalian nanti jalan joggingnya nggak sakit, nggak pegel-pegel karena badannya masih kaku-kaku, sekarang kalian mau pemanasan dulu. Oke, kalian mau undang adik-adik kita pemanasan dulu nih. Digoyang-goyangin badannya. Ayo berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri ya. Udah pada berdiri belum? Kalian liatin dari sini nih. Udah pada berdiri belum ya? Kayaknya sudah. Oke. Yang sudah berdiri sekarang tangannya taruh di pinggang. Kita pemanasan, kita stretching dulu ya. Kita gerakan pertama pemanasannya adalah kita goyangin ininya, tangannya. Oke, kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang kalau tadi kan maju ke depan, sekarang mundur ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kalau tangan sudah, sekarang kita masih tangan lagi ya. Masih tangan lagi, kita arahkan ke samping seperti ini. Kita dorong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Sekarang tangan satunya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau udah, sekarang tangannya ke belakang. Kita dorong juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Adik-adik masih pada kuat kan? Ikutin kalian kita pemanasan kan? Oke. Sekarang kita pemanasan yang berikut. Tangannya maju ke depan seperti biasa nih, kesukaan kalian nih gayanya nih. Lalu kita goyang-goyangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang kita putar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada gaya lagi berikutnya. Sekarang tangannya di pinggang semuanya. Tangan di pinggang lagi, kita puterin badan kita. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita masih stretching lagi. Ada yang udah keringetan belum? Kalau udah, nih kalau kalian udah standby anduk, bisa lap-lap nih ya kalau udah mulai keringetan ya. Tapi kayaknya masih pada belum keringetan, kita stretching lagi ya. Sekarang stretchingnya adalah dipinggang lagi. Sekarang badannya turun nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau udah, sekarang kita balik. Kita ke arah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Capek ya? Oke. Kayaknya Kak Ian udah siap nih buat lari, buat udah mau jogging di depan. Oke. Kita ke depan ya. Ya.
Adik-adik lihat nggak? Perasaan tadi waktu kita lagi pemanasan belum hujan. Sekarang kok hujan ya di depan. Aduh, gede banget lagi. Aduh, gimana caranya Kak Ian mau lari pagi nih? Sedih deh Kak Ian. Gimana ini? Gimana dong adik-adik? Kan Kak Ian tadi udah pemanasan, adik-adik juga udah bantuin. Sekarang malah hujan. Aduh, gimana nih? Waduh, ada geledeknya juga lagi. Waduh, gede banget nih. Kalau misalnya Kak Ian tetap paksain nggak ya hujan-hujanan nggak ya? Tetap lari nggak ya? Kayak dia sedih banget deh. Masalahnya nanti kalau paksain hujan-hujanan nanti sakit. Sedih banget. Gimana ya? Tapi tadi Kak Ian ibadah ya. Firmannya bilang kalau Kak Ian nggak boleh sedih. Kak Ian harus sukacita. Oke deh kalau kayak gitu, karena udah ada adik-adik juga yang udah temenin Kak Ian, gimana kita sukacita bareng-bareng ya. Adik-adik bantuin Kak Ian ya, kita sukacita bareng-bareng ya. Kita nyanyi bareng supaya Kak Ian jadi nggak sedih nih. Kalau ngeliat adik-adik nyanyi sukacita, pasti Kak Ian jadi happy. Oke, sekarang kita mulai ya, masih pada berdiri ya. Kita nyanyi lagu yang gampang banget nih. Kita bersukacita dulu nih. Kita jalan dulu di tempat. Oke, semangat. Oke, siap. Teret. Oke, jalan di tempat semuanya. Sekarang ambil gerakin tangannya, siap. Sukacitaku pam sejak ku jumpa Yesusku lagi. Sukacita mantap. Ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Lompat semua. Mantap. Lagi. Sukacitaku. Oke. Jumpa Yesusku. Sukacitaku. Ku temukan juru selamat. Dia mengasihi, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Kita lompat. Yes, semangat. Pada Yesus, tangan kirinya diangkat juga. Padanya ku berserah. Siap-siap ya, engkau sungai. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Mantap. Oke, masih lagi nih. Goyang semuanya. Sejak ku jumpa Yesusku. Suka. Mantap. Ku temukan juru. Dia mengasihi, bahkan mati bagiku. Sukacitaku. Kita lompat semua. Yes. Ku berharap pada Yesus. Mantap adik-adik semuanya. Tangan kiri diangkat. Engkau sungai. Turun. Naik lagi. Turun lagi. Naik lagi. Mantap semua adik-adik. Wah, lumayan ya. Ini udah bener-bener kayak olahraga di depan. Kayaknya kalian jadi nggak usah jalan pagi, udah keringetan nih ya. Untung bawa anduk nih ya, bisa ngelap-ngelap. Oke. Ini nih yang sudah ditunggu-tunggu pasti juga sama adik-adik semua nih ya.
Hari ini ada firman yang spesial. Tapi sebelum dengerin firman Tuhan, kita nyembah Tuhan dulu ya. Sebentar aja kita nyembah Tuhan. Oke, kasih sikap yang terbaik adik-adik semuanya. Oke adik-adik, kita doa ya. Semuanya ikutin Kak Ian ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami dapat mengerti. Berkati juga kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Supaya firman-Nya berasal daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah siap kita katakan, amin. Adik-adik terima kasih ya udah temenin Kak Ian nih yang tadinya mau olahraga di depan jadi olahraga di rumah. Thank you. Kita langsung dengerin firman Tuhan ya. Bye-bye. Shalom adik-adik, wah apa kabarnya nih hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat, kuat, dan tetap semangat. Cayo. Yeay. Kenapa Kak Joshua hari ini kasih adik-adik semua semangat? Karena Kak Joshua tahu adik-adik nih sudah mulai memasuki masa UAS atau ujian akhir semester, ya kan? Buat yang sekolah pasti sedang menghadapi masa persiapan ujian akhir semester. Nah, berbicara tentang ujian, Kak Joshua tuh jadi inget waktu Kak Joshua sekolah nih, seumuran adik-adik, Kak Joshua juga mengalami hal yang sama. Kak Joshua juga harus mengalami yang namanya ujian. Nah, biasanya pas lagi ujian akhir semester nih, ada dua tipe anak-anak ya biasanya. Ada yang satu tipe yang gak mau ngasih contekan dan gak mau nyontek. Wah, dia fokus belajar, kemudian pas ujian dia fokus ngerjain, dia gak mau noleh kiri kanan. Dia fokus ngerjain dan gak mau nyontek dan gak mau ngasih contekan. Tapi ada juga nih tipe yang kedua. Mereka suka nyontek dan ngasih contekan. Ayo adik-adik ngaku nih, siapa yang di sini tipe pertama dan siapa yang tipe kedua? Kalau tipe pertama, puji Tuhan, bagus, dipertahankan ya adik-adik kejujurannya. Kalau yang masih tipe kedua, adik-adik perlu bertobat dan janji jangan melakukannya lagi. Nah, tapi sayangnya adik-adik sekarang zaman telah berubah banyak. Justru orang-orang yang tipe pertama nih, yang menjaga hidupnya, yang gak mau nyontek, gak mau kasih contekan, pinter, sungguh-sungguh belajar, justru mereka ini dibenci sama orang-orang. Mereka seringkali dibully karena mereka dianggap pelit, gak mau bagi ilmu, gak mau bagi contekan, gak mau bagi jawaban, dan gak bisa diajak kerjasama intinya. Nah, hal ini terjadi karena memang dunia tidak bisa menerima nilai-nilai yang Tuhan ajarkan adik-adik. Yaitu salah satunya apa? Kejujuran. Nah adik-adik, ternyata di Alkitab ada juga loh cerita tentang anak-anak Tuhan yang hidup jujur, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tapi mereka justru mengalami hal yang sangat mengerikan.
mereka mengalami hukuman bahkan. Kalau kita mungkin masih dibully aja ya adik-adik, masih paling dikata-katain teman, so suci lu, so kudus lu, kayak gitu ya. Tapi orang-orang di Alkitab ini, mereka nggak cuma dibully, mereka bahkan mengalami hukuman yang mengerikan. Mau tahu ceritanya kayak gimana adik-adik? Let's go back to Bible. Nah, adik-adik, kita saat ini berada di suatu masa yang kelam dari sejarah bangsa Israel. Waktu itu adik-adik, umat Tuhan mereka kalah melawan Raja Babel. Akibatnya mereka menjadi tawanan, mereka jadi tangkapan orang-orang Babel. Mereka dibawa ke tanah Babel dan beberapa dijadikan budak, tapi beberapa di antara mereka yang pinter, yang keturunan bangsawan, keturunan raja, yang punya hikmat, yang rajin. Nah, orang-orang yang berkualitas ini, mereka dibawa ke istana raja. Nah, apa yang terjadi adik-adik di istana raja? Mereka dididik oleh orang Babel, mengerti pengetahuan orang Babel yang begitu luas, dan mereka kelak akan dijadikan pegawai istana raja. Nah, adik-adik, tinggal di istana raja bukan berarti hidup mereka baik-baik saja atau enak-enak aja adik-adik. Mereka di sana harus diganti namanya jadi nama bangsa Babel, supaya mereka melupakan Tuhan mereka, yaitu Tuhan yang mereka sembah sebagai bangsa Israel, dan mereka juga harus makan makanan raja. Nah, kenapa ini jadi masalah adik-adik? Karena makanan raja itu sudah dipersembahkan ke dewa-dewa. Kalau mereka percaya Tuhan yang hidup, tapi mereka makan makanan raja, sama artinya mereka mengkhianati Tuhan. Dan bagi beberapa orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, mereka menolak untuk diberi makanan raja. Di antaranya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Coba adik-adik sebut namanya. Sadrak, Mesak, Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka menolak makanan raja. Mereka nggak mau karena mereka nggak mau menyakiti hati Tuhan. Wah, mendengar itu kepala istana raja jadi panik adik-adik. Waduh, gimana nih nanti kalau kalian malah jadi kurus kering, nggak bisa bekerja dengan baik, nanti gimana? Nanti aku yang dihukum. Wah, akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka bilang sama kepala istana raja, gak apa-apa, nanti kamu lihat yang mana yang lebih baik, yang makan makanan raja atau yang enggak makan makanan raja. Nah, adik-adik, singkat cerita ternyata di akhir tes tersebut selama 10 hari didapati bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ternyata mereka 10 kali lebih pintar dari orang-orang lain yang makan makanan raja, termasuk orang-orang Israel yang makan makanan raja loh adik-adik. Jadi intinya adik-adik, singkat cerita, Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil raja, mereka dijadikan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan. Wah, puji Tuhan ya adik-adik. Tapi ada saja adik-adik orang-orang yang gak suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuh, coba lihat di gambar ini ya. Kira-kira mana yang gak suka sama Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ada yang bisa nemuin gak? Di mana? Ayo. Nah, betul adik-adik, mereka tuh yang lagi ngumpet-ngumpet ya di celah-celah pilar. Mereka ini orang-orang jahat. Mereka nggak suka Sadrak, Mesak, dan Abednego diangkat menjadi pemimpin dalam istana raja. Singkat cerita adik-adik, mereka memutuskan untuk mencari cara supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dihukum oleh raja. Mereka mulai cari nih kesalahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka buat curang kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tapi nggak ada cara lain untuk membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego dihukum raja. Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup jujur. Sadrak, Mesak, dan Abednego nggak cuma hidup jujur di hadapan Tuhan, tapi mereka juga hidup jujur di hadapan raja dan orang-orang di sekitar mereka. Kejujuran itu penting adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka hidup jujur sehingga nggak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan celah kesalahan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kecuali hal ini adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego menyembah Tuhan. Mereka menyembah Tuhan Yesus. Mereka sungguh-sungguh berdoa. Mereka rajin mempersembahkan korban kepada Tuhan. Mereka bahkan berdoa berkali-kali dalam sehari. Nah, itu dilihat oleh
musuh mereka. Kemudian musuh-musuh Sadrak, Mesak, dan Abednego, kebetulan mereka orang yang gak percaya Tuhan, mereka mendapatkan ide. Sadrak, Mesak, dan Abednego nih nyembah Tuhannya orang Israel ya. Wah, berarti ini bisa nih kita pakai untuk membawa kesalahan mereka. Gimana kalau kita hasut raja supaya raja bikin peraturan yang membuat mereka nggak bisa nyembah Tuhan mereka. Nah, akhirnya adik-adik, orang-orang jahat ini datang ke hadapan raja. Mereka ngasih ide jahat kepada raja. Mereka bilang sama Raja Nebukadnezar, "Raja, wah raja ini kan orang hebat. Raja ini kan pemimpin dunia. Wah, raja ini kan berhasil menaklukkan hampir sebagian besar Timur Tengah, negara Timur Tengah ya. Wah, raja, karena raja ini sosok yang agung, sosok yang hebat. Kenapa raja nggak bikin patung aja yang menyerupai raja? Supaya nanti orang-orang tuh nyembah sama raja." Kira-kira mereka ngomong kayak gitu adik-adik. Wah, Raja Nebukadnezar nih ya, karena Raja Nebukadnezar orang yang mungkin ya rada tinggi hati ya. Mendengar itu Raja Nebukadnezar terkesima. Dia seneng, wah saya dipuji-puji nih. Wah, saya emang orang hebat. Kenapa saya nggak kepikiran ya menjadikan diri saya dewa? Orang sebagian besar wilayah ini ya di Timur Tengah ya, di sekitar bangsa Israel dan Irak dan lain sebagainya, saya kan yang mimpin. Kenapa saya nggak bikin dewa versi saya aja? Wah, adik-adik ini, adik-adik, orang yang sombong itu adalah orang yang ingin menjadikan dirinya Tuhan atas dirinya sendiri. Akibatnya adik-adik, bener aja, Raja Nebukadnezar membuat patung raksasa. Tingginya ya adik-adik, kalau zaman sekarang nih dalam hitungan meter, tingginya tuh 28 meter. Waduh, tinggi banget adik-adik. Itu kayak setinggi rumah adik-adik kali. Bahkan lebih tinggi lagi kemungkinan ya. Nah adik-adik, patungnya sangat tinggi besar sehingga satu negara itu, satu kerajaan itu bisa melihat patung tersebut. Dan raja kemudian membuat satu perintah yang sangat penting. Dia bilang bahwa setiap orang dalam wilayah kerajaan Babel, setiap mereka yang mendengar bunyi-bunyian sangkakala, gambus, kecapi, sorak-sorai, mereka harus sujud menyembah kepada patung ini. Waduh adik-adik, peraturan yang begitu ketat. Kalau orang nggak menaatinya, konsekuensinya adalah mereka akan dimasukkan ke dalam perapian. Waduh adik-adik, bayangkan kalau kita hidup di zaman itu. Kira-kira Kak Joshua tanya nih, kira-kira adik-adik mau nyembah patungnya apa enggak? Ayo, konsekuensinya ya, kalau misalnya adik-adik nggak nyembah patung si Raja Nebukadnezar, dimasukin ke perapian. Waduh, Kak Joshua juga kalau dalam posisi itu Kak Joshua mikir ya. Tapi Kak Joshua yakin percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sanggup menolong kita. Asalkan kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, bener aja, satu kali Raja Nebukadnezar meniup sangkakala ya. Dia suruh pegawainya tiup sangkakala, sorak-sorai. Dan akhirnya sebagian besar orang-orang di wilayah kerajaan Babel, mereka sujud menyembah kepada patung yang dibuat raja. Kecuali 3 orang. Siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah adik-adik, bayangin adik-adik berada di sebuah lapangan besar dan semua orang tuh sujud nyembah, tapi adik-adik doang yang berdiri. Kira-kira adik-adik langsung kelihatan gak wajahnya? Tentu langsung kelihatan. Sama kayak Sadrak, Mesak, dan Abednego adik-adik. Karena semuanya sujud menyembah, cuma dia doang yang berdiri. Akibatnya langsung ketahuan Sadrak, Mesak, dan Abednego gak sujud menyembah patung Raja Nebukadnezar. Waduh, ini kesempatan emas buat orang-orang jahat yang gak suka sama mereka. Langsung mereka lari menuju Raja Nebukadnezar dan mereka melaporkan hal tersebut ke hadapan Raja Nebukadnezar. Nah adik-adik, mendengar hal itu Raja Nebukadnezar langsung marah adik-adik. Raja Nebukadnezar murka besar dan Raja Nebukadnezar langsung meminta para pemimpin Babel mengumpulkan semua orang dan memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah, adik-adik, mengerikan sekali kalau raja sudah marah ya. Dalam kisah-kisah di Alkitab, kalau raja sudah marah itu artinya hukuman mati. Dan betul aja adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dipanggil, raja langsung nanya, "Sadrak, Mesak, Abednego, apakah benar yang orang-orang ini katakan bahwa kamu tidak mau sujud menyembah kepada patung yang aku buat?" Wah adik-adik, bayangkan bagaimana keadaan Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu.
Kalau Kak Joshua di posisi mereka, Kak Joshua mungkin akan ketakutan ya adik-adik, karena semua orang pasti ngeliat ke arah kita. Kita ditanyain gitu, kira-kira gimana ya perasaannya. Nah adik-adik, menariknya Sadrak, Mesak, dan Abednego tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar, tanpa disuruh-suruh untuk nyembah patung Raja Nebukadnezar, mereka langsung berdiri dan mereka berkata bahwa, Raja Nebukadnezar, kami gak akan menyembah patung Raja Nebukadnezar. Mereka menyatakan iman mereka di hadapan seluruh kerajaan Babel. Bahkan mereka katakan bahwa sekalipun Tuhan gak tolong saya dan kami semua gak akan nyembah kepada patung Raja Nebukadnezar. Wah adik-adik, bayangin Raja Nebukadnezar perasaannya gimana ya waktu itu. Dan bener aja Raja Nebukadnezar tuh murka besar, marah besar mendengar pernyataan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akibatnya Raja Nebukadnezar memerintahkan orang untuk memanaskan api perapian itu sebanyak 7 kali. Bayangin adik-adik, kalau panas perapian yang biasa aja bisa membunuh orang, apalagi kalau 7 kali dipanaskan. Dan terbukti adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego digotong orang mau dilemparin ke perapian yang panas tersebut, orang yang membawa mereka itu mati terbakar adik-adik. Bayangin ya, yang membawa mereka aja tuh mati. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dilemparkan ke perapian yang panas itu, mereka bukannya sedih, mereka justru bersuka cita. Kenapa? Karena ini adik-adik, ketika mereka masuk dalam perapian, mereka berjumpa dengan satu sosok yang luar biasa. Coba Kak Joshua mau nanya, kira-kira siapa orang keempat yang ada dalam perapian tersebut yang berada di tengah-tengah Sadrak, Mesak, dan Abednego sehingga mereka tuh bersuka cita? Siapa? Kurang kenceng, coba Kak Joshua pengen denger yang lebih keras lagi. Siapa orang yang keempat yang ada bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang membuat mereka bersuka cita, bahkan mereka dilindungi? Siapa? Tuhan Yesus. Betul adik-adik, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah penderitaan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Itu sebabnya mereka nggak terluka. Bahkan Alkitab mencatat bahwa rambut mereka pun nggak ada yang gosong, nggak ada yang kebakar. Dan menariknya mereka justru bersuka cita di tengah penderitaan yang mereka alami. Dan ini berita baiknya adik-adik. Sekalipun ketika kita hidup dalam kejujuran, ada konsekuensi yang kita alami, ada hukuman yang mungkin kita alami, kita dibully, kita dikata-katain, kita dijauhi lingkungan kita. Bahkan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, kita dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Percayalah adik-adik bahwa Tuhan beserta kita di tengah-tengah penderitaan yang kita alami. Asalkan kita hidup jujur di hadapannya dan jujur di hadapan sesama. Nah adik-adik, ketika Raja Nebukadnezar melihat hal tersebut, dia kaget adik-adik, dia kaget luar biasa. Dan dia tanya, Sadrak, Mesak, Abednego, coba keluar. Wah, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar, Raja begitu kagum adik-adik. Bukan karena Sadrak, Mesak, dan Abednego yang hebat, tapi karena Raja Nebukadnezar tahu bahwa semua itu karena Tuhan yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan adik-adik, betul aja adik-adik, ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego keluar dari perapian, Raja tuh bukan nyembah Sadrak, Mesak, Abednego, tapi Raja tuh menyembah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Raja Nebukadnezar memuji Tuhan dan bahkan dia memberi peraturan baru. Kalau dulu dia kasih peraturan harus nyembah dia sebagai dewa, dia kasih peraturan baru. Barang siapa yang gak hormat sama Tuhannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia akan dihukum mati. Wah, luar biasa adik-adik ya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Ketika kita hidup dalam kejujuran, ternyata dampaknya gak cuma buat diri kita, tapi buat orang di sekitar kita. Mereka akan melihat Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Nah, ini adalah berita baik yang luar biasa adik-adik. Kalau kita mau orang-orang di sekitar kita berubah, kalau kita mau papa mama berubah, saudara-saudara kita berubah, teman-teman kita berubah, pastikan bahwa mereka bisa melihat Kristus hidup dalam diri kita. Nah adik-adik, Kak Joshua mau kasih satu ayat hafalan buat kita semua hari ini. Ayatnya diambil dari Amsal 11 ayat yang ketiga. Kak Joshua ambil dari Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Mungkin agak beda sama Alkitab yang adik-adik baca, karena ini terjemahan yang lain.
yaitu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kak Joshua bacain ya adik-adik. Yuk kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 3. Orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama Amsal 11 ayat 3. Orang baik dituntun oleh kejujurannya. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Adik-adik, jangan lupa ya, ayat hafalan kita dapat kupon. Caranya, sebutkan ayat hafalan hari ini dan rekam videonya. Kemudian, kirim ke WhatsApp GBMKD Call Center hari Minggu hari ini sebelum jam 8 malam. Nomor teleponnya 0878 8348 1000. God bless you. Shalom teman-teman, ini Riri. Hihi, nggak ada gambarnya tapi suaranya aja ya Riri ya. Nah, Riri mau kasih pengumuman nih, kita ada bazar sekolah minggu. Yeay. Catat ya teman-teman. Bazarnya itu hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 1 siang. Sekali lagi ya, hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 jam 1 siang. Bazarnya ini via Zoom dengan meeting ID 77755552407 dengan password GBMKD. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ingetin papi maminya ada bazar. Soalnya Riri dan kakak-kakak udah siapin hadiah yang banyak banget. Riri aja pengen loh hadiahnya keren-keren. Oke deh, see you. Nah adik-adik, dari kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego kita bisa lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan dan jujur di hadapan sesamanya. Itu sebabnya mereka dituntun oleh kejujurannya, mereka dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya mereka mengalami kebaikan Tuhan sekalipun di tengah masalah dan penderitaan yang mereka alami. Jadi adik-adik, satu hal yang bisa Kak Joshua bagikan hari ini buat adik-adik semua, hiduplah dalam kejujuran. Hiduplah dalam kejujuran. Kalau nanti adik-adik akan ujian akhir semester dan ketika kita sekolah online, Kak Joshua tahu kesempatan untuk nyontek itu lebih besar. Pergunakan kesempatan itu justru bukan untuk nyontek, tapi untuk mempraktekkan kejujuran kita. Sekalipun guru kita nggak lihat, sekalipun papa mama nggak lihat, tapi ingat, Tuhan melihat kita. Itu sebabnya kita harus hidup dalam kejujuran. Katakan sama-sama, hidup dalam kejujuran. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang gak pernah meninggalkan kami sekalipun kami ada dalam masalah. Tuhan, kami mau belajar hidup dalam kejujuran seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sekalipun kami tahu ada konsekuensi, ada masalah yang mungkin terjadi karena kejujuran kami. Tapi kami percaya bahwa di tengah masalah itu kami bisa berjumpa dengan Tuhan. Kami bisa mengalami Tuhan di tengah kejujuran yang kami lakukan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kalau sebentar adik-adik akan ujian akhir semester Tuhan, hamba berdoa kiranya hikmat, pengetahuan, kejujuran turun dalam hidup adik-adik yang akan menjalani ujian akhir semester. Tuhan yang pimpin setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sebelum selesai, Kak Joshua mau ngasih kuis nih buat adik-adik semua. Nanti hadiahnya kupon ya adik-adik. Oke, ini yang pertama, pertanyaan pertama ya. Kalau bisa jawab langsung tulis di kolom komentar, oke? Yang pertama, siapakah nama Raja Babel yang menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego? Wah, dijawab ya adik-adik, siapa nama Raja Babel yang menghukum Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pertanyaan kedua, ini multiple choice, jadi adik-adik bisa milih salah satu jawabannya ya.
Berapa kali api dipanaskan sebelum Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalamnya? A. 8 kali, B. 5 kali, C. 4 kali, D. 7 kali. Jadi nanti adik-adik langsung jawabnya, misalnya nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 langsung aja tuh jawabannya misalnya A. 8 kali gitu ya, langsung jawab kayak gitu aja. Dan pertanyaan yang terakhir, wah ini pertanyaan yang agak susah tapi adik-adik harus bisa jawab. Cara jawabnya cuma satu, baca Alkitab. Ya, dibuka Alkitabnya di kitab Daniel. Cluenya di kitab Daniel ya. Mau tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego, buka kitab Daniel. Nah, pertanyaan terakhir nih, agak susah tapi semoga adik-adik bisa jawab. Siapakah nama asli Sadrak, Mesak, dan Abednego? Sekali lagi, siapakah nama asli Sadrak, Mesak, dan Abednego? Oke adik-adik, jangan lupa di-submit jawabannya. Dan Kak Joshua doakan semoga ujiannya lancar, aman, dan hasilnya bagus-bagus semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.